Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua dan memberikan kesehatan tentunya. Perkenalkan, nama saya Alek Putra dengan NIM 1042110. Pada perkuliahan manajemen risiko dan kebencanaan ini, saya akan mencoba menjelaskan hasil resume paper ataupun artikel jurnal yang telah saya buat. Nah, adapun judul dari paper atau jurnal yang sudah saya resume yaitu mengenai analisis koordinasi dalam manajemen kebencanaan, pendekatan kualitatif di Turki. Nah, adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu di mana agar manajemen bencana itu berhasil, tentu sangat penting untuk melaksanakan implementasi yang berkualitas di setiap tahapnya. Nah, koordinasi diperlukan bagi berbagai institusi untuk mencapai tujuan bersama di semua tahapan manajemen bencana gitu. Nah, sangat penting untuk menegakkan koordinasi prabencana dan menjalankan proses komunikasi secara teratur untuk memastikan koordinasi yang efektif selama bencana. Situasi yang tidak dapat diprediksi, pasokan dan permintaan, ketidaksesuaian operasional, dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas tentu menghambat koordinasi selama bencana. Menghilangkan situasi negatif ini dan kerja koordinasi yang lebih baik itu bergantung pada identifikasi situasi saat ini dan area masalah serta pengembangan solusinya. Nah, itulah latar belakang dari penelitian ini. Jadi, latar belakang itu intinya itu bagaimana uh, situasi yang tidak diprediksi, pasokan dan permintaan atau situasi yang tidak diinginkan tadi itu dapat menghilang gitu, dapat diselesaikan ketika terjadinya manajemen kebencanaan dalam manajemen bencana gitu. Nah, adapun metode riset yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif yang dengan menerapkan pola fenomenologis gitu. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan metode bola salju atau snowball method. Nah, pengumpulan data dari penelitian ini yaitu dengan secara tatap muka dan online dengan bentuk wawancara semi terstruktur. Wawancara ini dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama ada pertemuan pendahuluan di mana peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan penelitiannya itu seperti apa dan bagaimana. Dan kemudian yaitu yang kedua, hari dan waktu terpisah dijadwalkan untuk menyelesaikan wawancara dengan apa ya, orang-orang yang telah ditunjuk sebagai narasumber itu dari penelitian ini. Nah, adapun hasil riset ataupun hasil dari penelitian yang telah saya rangkum, yaitu koordinasi dijelaskan dengan konsep komunikasi, pengelolaan informasi, kolaborasi, pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan lapangan. Nah, adapun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kode-kode ICS itu mencakup penugasan yang tidak pasti, masalah-masalah dalam pelaksanaan bencana-bencana, banyaknya wewenang, hambatan birokrasi, dan perlunya lebih banyak kesatuan bahasa. Nah, itu merupakan tantangan yang dihadapi dalam koordinasi. Yang berikutnya yaitu salah satu strategi yang diidentifikasi sebagai bagian dari masalah koordinasi adalah kepemimpinan gitu. Yang mana pemimpin ini dikategorikan mencakup isu-isu seperti kebingungan mengenai kewenangan, kewenangan yang terlalu ketat, kesenjangan dalam pengalaman, kelembagaan, dan kesenjangan dalam kepemimpinan. Nah, sehingga kepemimpinan ini menjadi permasalahan utama dalam koordinasi gitu. Berikutnya hasil riset yang ditemukan dari kepemimpinan ini masalah yang paling instan itu kebingungan otoritas, di mana kurangnya personil terlatih, pengelolaan sumber daya yang tidak terorganisir, dan sumber daya manusia yang tidak memadai sehingga mengakibatkan
tercabutnya kode-kode itu tadi, gitu. Kode-kode yang telah dicatat sebelumnya, kode-kode komunikasi dan lain sebagainya. Nah, jadi permasalahan utama dalam strategi manajemen kebencanaan ini yaitu mengenai kepemimpinan tentunya. Hasil risetnya itu dalam pengulangan bencana, masalah yang paling menonjol adalah penugasan yang tidak pasti dan kebingungan wewenang. Yang mana masalah ini berkaitan dengan kepemimpinan dan manajemen tim. Nah, dalam hal penanggulangan bencana, yang mana penugasan yang tidak pasti dan kebingungan bencana itu merupakan masalah utama ya. Yang mana masalah ini ya masih berkaitan dengan kepemimpinan dan manajemen tim dalam menjalankan strategi manajemen bencana. Sementara itu, media sosial sendiri mempunyai tantangan yang besar dalam koordinasi penanggulangan bencana. Nah, yang kita ketahui, melalui media sosial itu informasi apapun gitu bisa tersebar dengan cepat dan luas gitu. Nah, sehingga sangat sulit dalam melakukan koordinasi penanggulangan bencana melalui media sosial. Berikutnya, perlunya peningkatan terhadap pelatihan koordinasi, pertemuan evaluasi pasca bencana, pendidikan literasi, media sosial, kerja otoritatif di lapangan, serta fleksibilitas dan kode otoritas yang seimbang. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang tadi, maka ada hasil temuan berupa solusi gitu. Solusinya yaitu meningkatkan utama terhadap pelatihan koordinasi, di mana koordinasi ini berkaitan dengan komunikasi tadi, komunikasi yang diberikan oleh kepemimpinan gitu, oleh pemimpin kepada bawahannya dalam melakukan penanggulangan bencana. Nah, maka dari itu latihan dalam koordinasi, pertemuan evaluasi pasca bencana, pendidikan literasi media sosial dan lain sebagainya itu perlu ditingkatkan sehingga dalam pelaksanaan manajemen bencana itu dapat lebih dilakukan dengan efisien dan efektif gitu. Oke, mungkin sekian hasil resume jurnal atau paper yang telah saya buat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.